Gue dengar lo jualan ayam bakar. Sayang banget lulusan S2 ITB. Di ITB apa? Manajerial? Ngambil Master Business Administration bang. MBA. MBA. Terus saya ngeliat banyak anak muda yang harus ngelunasin orang tua utangnya. Ya. Terus saya dapat kemudahan gini dari Allah. Ya saya hajar segila-gilanya resiko-resikonya. Ya udah 1,5 tahun gagal bang. Hilang duitnya semua, nol lagi. Kenapa gagal? Kan pakai udah sistemik gitu, masih gagal. Saya pikir dulu kalau pakai foodies gitu pasti laku bang. Ternyata Tidak. Nah, tidak otomatis. Tidak otomatis laku. Terus saya berpikir, enak di dia dong daripada gua udah bayar, dia cuma foto doang, datang doang, makan gratis lagi. Gak peduli mau laku apa enggak Mau restonya. berhasil apa enggak peduli. Betul. Terus? Nah disitulah gua mau nih kayak dia nih. Cuman bikin konten doang dibayar. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, ya tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Ya, tamu saya kali ini cukup unik, lagi-lagi alumni ITB yang mungkin kerjaannya tidak ada hubungannya dengan kesarjanaannya. Aldio Ogut ya. Aldio Ogut. Nama lengkap siapa? Aldio Pramudia bang. Aldio Pramudia. Iya bang. Oke. Dulu kamu kerja di kantor besar, gue tahu Big Four ya. Di Big Four bang. Big Four, iya. Big Four itu sebutan untuk accounting consulting firm. Iya. Ya, selain ada EY, ada KPMG, ada Deloitte ya. Ada apa lagi ya kalau salah satu? Satu lagi yang gue lupa tiba-tiba. KPMG, EY, PwC ya? PwC, PricewaterhouseCoopers. Ya, PwC. Ya, jadi kenapa keluar sih? Basi banget gue nanyanya. Pasti gaji lu gede kan di situ? Lumayan lah bang. Di kala itu lumayan emang ya. Di kala iya dong. Di kala itu lumayan keluar karena pada dasarnya nggak suka hierarkikal aja bang. Nggak suka? Hierarkikal. Kalau di corporate kan ada struktur organisasi kan. Iya dong. Kadang saya pengennya terabas-terabas aja. Terus saya cukup hitung juga kalau saya mau punya duit sekian, saya harus nunggu berapa lama untuk sampai di jabatan yang punya gaji sekian sebulan. Emang target kamu berapa waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah 100 juta sebulan deh. 100 juta sebulan. Ya kan? Hitungan lu? Kalau nggak salah harus 5 years or 6 years kayaknya deh. Itu nggak lama dia. Nggak lama ya bang. Soalnya saya dulu pernah jualan kurban bang Helmi. Jualan kurban? Waktu kuliah. Dapatnya gede? Dapat waktu kuliah tahun pertama, tahun kedua. Tahun pertama biasa aja, tahun kedua, ketiga kalau nggak salah dapat omsetnya 500 miliar. Waduh. Omset. Untung? Tapi kan itu trading doang ya. Itu paling 12% sampai 17% lah. Lumayan dong. Lumayan oke lah buat anak segitu kan. Jadinya saya mikir. Kuliah waktu S1 S2? Waktu itu S1 masih. S2-nya ITB ya? S2-nya ITB dan masih jualan kurban juga. Oke. Total 12 tahun. Jadi kayak mikir kayaknya bisa deh kalau untuk dapetin 100 juta sebulan dari dagang. Gue udah pernah punya backgroundnya, udah ngerti lah selah-selahnya, coba lagi deh gitu. Mumpung masih muda juga waktu itu. Wah, makanya mumpung muncul ya. Iya. Muda cuma sekali. Betul. Kebetulan kan juga ini bang. Saya bukan dari keluarga yang nol banget. Alhamdulillah menengah lah jatuhnya. Menengah. Bapak apa usaha? Enggak, bapak karyawan swasta. Ibu dosen. Dosen. Ya Allah. Dosen. Nah, jadi kita mesti middle class lah. Orang kantoran dong mestinya kalau ngeliat bapak dan ibu kerjanya ya. Betul. Cuman saya nggak suka ini aja bang. Nggak suka kerja di kubik sama. Saya males OTW orangnya. Jadi kan saya ngalamin KRL. Ya. Wah itu capek banget perjalanannya. Oke, kantor di Sudirman. Dulu kantor di daerah Sudirman. Oke. Sementara tinggal lu? Di BSD. Di BSD. Di Tangerang Selatan. Terus? Wah itu kan rawa buntu. Jalan terus sampai Tanah Abang. Dulu masih ada Kopaja bang. Jadi turun Sudirman naik Kopaja lagi. Oke. Ya kan jadinya itu cukup lama kan. Tahun 2000 berapa? Itu 2014, 2015. Belum nikah? Belum menikah. Umur waktu itu 22 ya, 22-23. Belagu banget lu umur 20. Gak apa-apa deh. Iya bang. Harus punya cita-cita ya. Nah terus saya mikir gini bang. Wah ini kan alhamdulillah saya orang tua masih kerja. At least masih bisa kasih makan ayam, nasi, sayur gitu. Iya. Babat dulu aja lah resikonya.
Kalau Kalau misalnya udah bapak tinggal kembali ke bapak ya, ibu. at least kan bisa makan di rumah lah. Ya, ya. Walaupun nggak dikasih uang lagi kan. Ya. At least bisa makan di rumah, ada kasur, kamar lama, ya kan. Ya, jadi ada Dan- buffer lah ya. Ya, dan banyak orang kan memang pengen di posisi itu, Bang. Saya ngeliat banyak anak muda yang harus ngelunasin orang tua utangnya. Ya. Terus saya dapat kemudahan gini dari Allah, ya saya hajar segila-gilanya resiko-resikonya. Orang Bang. tua setuju, Orang tuh setuju sih, asal nggak ngerepotin aja kata mereka lah. kata mereka. Bapak Ya. ibu setuju. Bapak ibu terserah aja. Sayang banget lulusan S2 ITB. Di ITB apa manajerial? Ngambil Master Business Administration, Bang. MBA. MBA. Oke. Itu masuk SBM ya enggak? Beda SBM, ya? masuk SBM. SBM. Oke. Baik, terus akhirnya Pak, gue dengar lo jualan ayam bakar. Oke, jadi waktu kerja kan sudah dapat gaji, Bang. Oke. Lo tabung. Nggak ditabung, diinvest ke Diinvest. stock market Indonesia. Permintaan mereka atau inisiatif lo sendiri? Inisiatif saya, Bang. Oke. Karena kan kita dari dulu udah belajar saham ya. Jadi hokinya bapak saya tuh generasi boomers yang suka belajar tentang, kalau zaman dulu tuh Bang Helmi tahu Robert Kiyosaki kan bukunya ramai tuh ya Rich kan? Dad Poor Dad. Tony Robbins gitu-gitu. Anthony Robbins. Anthony Robbins. Terus Oke. habis itu saya SMP disuruh baca buku Rich Dad Poor Dad sama Cash Flow Quadrant. Oke. Mungkin itu mimpinya dia kali ya, jadi Iya, pengusaha sama investor tapi gagal. Akhirnya diwarisin ke saya, Bang. Mimpinya itu. Mimpinya. Kan akhirnya kan dia kerja kan di kantor kan sampai pensiun. Sekarang udah pensiun. Sekarang fokus trading kripto, Bang. Saya modalin nih. Dasar. Iya. Oke, good. Terus? Nah, terus abis itu ya udah saya baca, kan dulu tuh dijen kuadran-kuadran, yang kuadran kiri, kuadran kanan kuadran, kan. Iya. Ya saya pengen yang kuadran kanan lah. Iya dong, semua orang Ya mahal kan? gitu ya. Apa tuh business investor? Business dan investor kan. Investor, Sebelumnya ya. kan yang kiri kan employee dan self-employee kan. Self-employee ya. Nah, saya bisnis dan investor pengennya kayak gitu kan. Ya udah akhirnya saya belum jadi waktu itu belum jadi businessman, waktu masih kerja, at least bisa loncat dulu ke investor. Saya dollar cost averaging tiap bulan, Bang. Setiap Ya. gaji dapat saya langsung pecah tuh di awal bulan. Berapa persen? Tak. I think 50% masuk ke saham, Bang. Wow. Karena kan saya hoki ya, Bang ya. Saya nggak harus bayar kontrakan, saya nggak harus bayar hutang orang tua, alhamdulillah. Terus saya juga pilih transportasi yang paling murah. Iya. Karena saya pengen uangnya bisa masuk ke pasar modal waktu itu. Jadi Sebanyak mungkin. Selama saya nggak menderita ya. Saya juga Iya. makannya itu nggak makan yang di mall. Makanya tuh kebun kacang, Bang, sebelah tuh yang nasi enak-enak uduk. tuh. Yang pinggir sungai itu? Iya, yang pinggir got. Pinggir got ya. Ada soto Lamongan di Depan situ-situ Tamrin kan. City segala macam. Iya, Oke, yang terus? murah-murah di situ tuh. Iya, iya. Biar apa? Biar saya bisa nabung. Iya. Nabungnya masukin ke saham, saya dollar cost averaging. Sampai suatu hari saya lupa di 2016 apa kalau nggak salah, itu ada fenomena namanya British Brexit. Ya, Apa British. dampaknya Brexit terhadap investasi lo? Saat itu saya nggak tahu, Bang, tiba-tiba kok saham gue naik 60%. Lo taruh di mana? Saham mana? Dulu saya masuk di saham, mungkin nggak banyak tahu, namanya Merck, MERK, perusahaan kimia. pharmaceutical. Yang Merck. Ya, Perusahaan Jerman? Inggris? Yes, perusahaan keluarga kan itu sebenarnya Iya, perusahaan iya, dari iya. Jerman. Saya ngeliat karena dulu ngitung debt masih hijau lah, Bang. Saya mikir, wah ini debt equity ratio-nya bagus nih. Iya, kan. tahu debt equity ratio. Masukin terus. Saya Apa bikin yang lu lihat? Excel-nya. Debt equity ratio itu utang perusahaan itu kecil. Iya, jadi kayak kalau masih ada apa-apa nggak usah bayar utang nih, kayak bagus. Iya, iya, Padahal iya. price action dari sebuah saham nggak cuma dari situnya doang gitu kan. Oke. Ya itu masih muda banget kan, jadi belum, waktu itu nggak sepinter orang-orang lah nganalisa. Dulu kan belum ada juga YouTube dan lain-lain tentang saham kan. Jadi saya baca buku aja. Terus pas naik nggak TP di top ya, nggak jual di top, agak turun dikit lah, biasa nggak bisa. Oh, udah puncak, turun dikit turun baru dikit jual. baru saya jual. Masih tinggi dong. Masih tinggi, dan disitulah saya cabut dari kantor. Cabut dari kantor. Oke, ini udah saatnya saya dagang. Oke, lu jual semua saham. Jual semua sahamnya, kosongin RDN. Nah, langsung all in yang buka ayam bakar itu, Bang Hilmi. Kok ucuk-ucuk tiba-tiba ayam bakar? Kenapa sih? Kenapa ayam bakar? Karena yang ada di depan mata itu. Jadi saya dulu punya teman yang dia jualan ayam bakar. Ayam bakarnya enak, Bang. Saya pelanggan di sana.
Akhirnya saya buka cabang lah. Buka cabang. Buka cabang. Bukan invest di Bukan, itu. buka cabang. Oke. Dan saya bilang saya yang runningin dia. Nah, karena dulu saya kerja di consulting, Ya. dulu kan dia cuman ini doang, apa namanya, jualan aja. Saya bikinin sistemnya dia dari mulai ngitungin harga bumbu dan lain-lain, standar inilah business process improvement style, Oke. ya kan? Akhirnya yaudah saya bikin. Nah, saya buka cabangnya, saya operate sama teman saya. Teman saya lebih ke passive investor sih jatuhnya. Ya udah saya ngajak satu operate. investor lagi. Satu teman saya, ya investor Oke. juga. Akhirnya saya operate, ya udah 1,5 tahun gagal bang, hilang duitnya semua, nol lagi. Kenapa gagal? Kan pakai udah sistemik gitu masih gagal. Awalnya kita padahal sudah menjaga runway ya, istilah startupnya itu runway atau cash in cash equivalentnya ada beberapa banyak untuk ngecover 1,5 tahun biaya operasional karyawan. Yes. Tapi yang saya salah adalah di lokasi bang, karena kan itu masih brick and mortar atau offline lah ya, istilahnya offline. Saya ngejual ayam kemahalan, which is kita pakai bahan baku yang sangat menurut saya mahal. Kan hitungannya ada satu berapa ayam tuh, 1,5 1,2 kilo 1,3 kilo kalau nggak salah, satu ayam gitu. Saya di tempat orang yang harusnya jualan ayamnya tuh harganya 12.000 13.000, ya kan. Sementara partner saya yang punya ayam bakar ini, dia agak idealis karena dia basicnya bukan pebisnis bang, tapi dia kayak seniman koki lah. Dia sukanya masak dengan makanan yang enak dan lain-lain gitu loh. Ya udah nggak nutup bang. Jadi produknya nggak market fit. Produknya Harganya ada kemahalan. ada di lokasi yang tidak market fit. Nah zaman itu kan belum ngerti Yang gitu-gitu ya. gitu-gitu. Udah belajar sih, cuman kan ya S2 kan in theory lah. Mau bikin business model canvas, value creation canvas. Kalau nggak nyemplung baru sadar salah. Oh iya gue salah di sini, ya tetap aja it's just a paper kan. Iya, Kayak gitu iya, sih. iya. Alasannya karena tidak product market fit bang. Kayak Tutup. gitu. Tutup semua. Terus habis dong duit lo. Habis duitnya, nol lagi. Nah akhirnya karena waktu itu di ayam bakar kan promosi kita butuh. Dulu tuh saya coba pakai Facebook Ads di 2015-2016. Terus saya coba pakai zaman dulu bang food vlogger. Oke. Kan suka ada tuh Jakarta Foodies atau apa. Oke. Terus saya bayar mereka kan 1 juta 2 juta gitu, foto di post. Saya pikir dulu kalau pakai foodies gitu pasti laku bang. Ternyata Tidak. Nah, tidak otomatis. tidak otomatis laku. Terus saya berpikir, enak di dia dong daripada gua udah bayar, dia cuma foto doang, datang doang, makan gratis lagi. Gak peduli mau laku apa enggak Mau restonya. berhasil apa enggak peduli. Betul. Terus Nah disitulah gua mau nih kayak dia nih, cuman bikin konten doang dibayar. oke. Dan kedepannya orang-orang kok makin tergantung sama digital, ya kan? Akhirnya dari situ dulu pacar saya yang sekarang jadi istri punya kamera bang, Punya kamera. punya kamera. Saya pinjam untuk bikin konten. Kenapa saya beraninya bikin konten? Karena satu, resikonya apa sih bikin konten ya? Kalau nggak suka tinggal delete. Ya. Kalau dihujat orang tinggal delete atau private. Atau Nangis di-block. dulu tuh di toilet, abis itu balik lagi ngonten lagi. Oke. Gak ada resiko sama sekali sih bang. Modal zaman dulu lebih berat ya, kayak gini lah. Ini kan kamera kan proper gitu. Kalau zaman dulu kan harus kamera, sekarang harus bisa handphone. Iya. Aplikasi banyak, Iya. ya kan? Yang sekarang. AI juga ada kan bang. AI juga ada. Zaman dulu mah harus belajar sendiri, cari sendiri, modal juga, ya kan? Apalagi saya lulusan ekonomi sama hukum, ya kan? Suruh belajar Adobe Premiere, suruh belajar software editing. Ini apa ini, kalau biasa buka PowerPoint kan udah langsung bisa ketik ya bang, atau Iya, iya, Word bisa iya. ketik, Excel bisa ketik. Ini dibuka blank kok hitam gitu, harus ngapain? Harus new project kan ternyata. YouTube dulu cuman luar negeri yang ngajarin, dikit banget yang Indonesia ya kan, step by step. Ya jadi saya cari. Nah karena saya ngeliat ini resikonya nggak ada, hampir nggak ada secara material ya. Tapi upside-nya saya ngeliat besar, ditambah lagi waktu itu artis-artis influencer kayak Arif Muhammad, Raffi Ahmad dan lain-lain buka kue-kue artis. Kayak ada kalau nggak salah cake kekinian, Opa Yakitori dan lain-lain. Enak juga nih ya bikin bisnis. Bisnisnya belum ada, orang udah ngantri mau beli. Lah dulu saya bikin warung ayam bakar,
udah cetak umbul-umbul, udah cetak A5 art paper 120 gram, disebarin di stasiun, dimarahin preman. Akhirnya premannya saya sogok pakai tahu bakar sama ayam bakar. Nggak laku gitu loh. Saya harus jadi kayak dia. Disitulah akhirnya saya memutuskan untuk jadi content creator, Bang. Oh. Jadi startnya dari content creator. Yes. Itu yang apa mudah cuma sekali kah? Iya, yang ada, saya ada akademi kreator kan ya. Akademi kreator. Yes. Jadi content creator dulu, merasa berhasil, baru bikin akademi dong. Yes, betul. Coba ceritain perjalanannya. Oke. Perjalanan jadi bikin akademi kreator ya. Ya. Oke, perjalanan jadi waktu itu kan akhirnya saya ngonten, Bang. Dulu tuh saya ngonten simpel-simpel ngikutin orang lah vlog, daily vlog gitu, travel vlog. Iya, travel vlog. Ya, awalnya. terus saya sadar, oh iya ternyata orang nggak terlalu menarik ya hidup gue ya kalau masih dibikin daily vlog ya. Terus travel vlogging juga kayaknya banyak yang lebih menarik ditonton daripada saya nih. Nah, suatu hari saya bikin konten, tetap sepi juga. Saya bikin konten tentang cara kaya. Karena saya suka baca buku self development, Bang. Oh, bisnis rame nih. Lah ini mikir, ini kan gue miskin ya. Kok ngajarin orang kaya ya? Kan nggak laku juga. Oh, nggak laku juga. Nggak laku. Sampai akhirnya suatu hari, waktu itu kan istri punya studio kecantikan. Iya. Mau rekrut karyawan. Karena saya dulu konsultan, pernah ngerjain modul HR. Saya tahu dong apa yang ditanya, jawabannya gimana kan. Iya. Akhirnya saya coba rekam, Bang. Iya. Ya udah rekam prosesnya dan lain-lain. Karena saya tahu banyak orang yang nggak ngerti nih cara untuk interview kerja. Iya. Karena saya ngeliat juga lamaran-lamaran orang-orang interview kerja tuh kayak, ini apa sih kok lamaran begini? Oke. Ngirim email, nggak tahu abang pernah ketemu ngirim email tuh kayak, ini lu net ngelamar apa enggak sih? Cuman ngirim attachment doang. Ini punya saya gitu loh. Iya. Nah akhirnya saya bikin konten. Tiba-tiba meledak, Bang. Judulnya? 6 pertanyaan jebakan HRD. Wih, keren Gitu. keren. Nah di situ langsung, wih cakep nih. Ya udah karena ada yang meledak ya saya bikin terus aja HRD. Kalau ditanya suka apa enggak, kagak. Tapi kan ada duitnya ya AdSense. Akhirnya saya bikin, Bang. Terus sampai subscriber saya 200.000. Bikin konten HRD. Dalam waktu? Setahun setengahan lah. Oh, keren dong. Setahun setengahan di saat itulah. Nah saya makan lah dari AdSense tuh, dapat duit tuh. Udah enak, ya kan? Nah dari AdSense itu saya mulai ke Instagram. Saya konten-konten tentang bukan dari AdSense, dari YouTube. Konten-konten tentang self development lah, Bang, motivasi-motivasi. Di tahun 2019 tuh lagi masih rame tuh video-video motivasi. Nah, lu sendiri? Saya sendiri. Atau pakai motivator? Sendiri. Ngomong depan kamera sendiri. Oke. Nggak ada modal, Bang, buat bayar orang motivator. Nasihatin apa lu denger ya? Omongan lu dengerin gitu. Sementara lu sendiri apa gitu? Waktu itu kan sudah di YouTube, Bang. Oke, terus? Sudah ada attention. Oke. Sudah punya subscribers. Oke. Banyak nih follower saya yang dari YouTube karena merasa terbantu ngedengerin saya. Oh, di IG. Iya. Oke. Sampai akhirnya ada beberapa teman yang minta tolong diajarin nge-YouTube. Ya udah saya ajarin, saya kasih tahu ini gue dulu bikin konten gini. Oke. Mau nggak mau kan dari pengalaman saya harus bikin sebuah framework atau teori untuk mereka tuh bisa belajar. Oke. Saya ajarin tuh beberapa teman saya, ada beberapa yang berhasil. Nah terus abis itu saya mikir, oh cakep juga nih frameworknya. Ya. Nih di 2019 saya ngelihat ada fenomena, Bang. Apa? Orang-orang yang berhasil bekerja di kantor karena materi saya yang saya kasih di YouTube tentang interview kerja tiba-tiba mengeluh. Bang, gue capek, Bang, kerja di kantor. Oh, mau ngikut dulu, Bang ya? Gue pengen kerja kayak lu aja, Bang, konten dapat AdSense, dapat duit. Nah, terus saya mikir kayak, oh gitu. Gue coba iseng buka kelas di WhatsApp dulu. Rame. Oh iya. Dan ada yang jadi juga. Iya. Kan? Nah akhirnya barulah di situ tercipta dengan beberapa teman-teman yang kemarin jadi juga bilangin bikin aja kelas atau apa gitu kan. Ya udah akhirnya saya bikin kelas. Nah awalnya teman banyak yang nyuruh saya bikinnya kayak seminar dan lain-lain. Nah saya tuh pribadi nggak suka ngomong depan panggung, Bang. Ya kan. Akhirnya saya mikir gimana ya biar gue nggak ngomong depan panggung terus-terusan ya, harus bikin seminar ya. Ya udahlah gue rekam aja lah. Nah ya udah akhirnya bikin si akademi kreator ini, Bang. Kayak gitu. Siap. Ada sekarang yang udah belajar alumni lu berapa? Alumni itu kalau sekarang yang kan ada 2 fase, Bang. Waktu itu yang sangat murah sama yang sudah besar nih. Kalau yang udah agak gede ini sekitar 1.000-2.000-an. Kalau yang murah? 397.000. Itu tahun 2019
Rp397.000 harganya ya, tapi alumni sekitar 10 ribuan lah. Wah, gue bisa Asli. hitung langsung. Iya zaman dulu ya bang ya. Ya. Oh, zaman dulu malah lebih gede lagi nilainya dong. Enggak 2020 nggak kan ini bang, inflasinya gede banget kan. Ya. Covid US turun suku bunga kan. Ya. Gitu bang. Sekarang berapa? Ya, kalau mau ikut akademi lo? 3,7 kalau yang lifetime, kalau yang tahunan 1,9. Oh, lifetime. Boleh kapanpun belajar. Boleh masuk aja, dan saya masih live dari 2020 sampai sekarang masih tetap live seminggu sekali Seminggu untuk sekali. nanyain dia tanpa biaya tambahan. Selain dari itu pakai video aja. Selain dari itu nonton video di record kan. Nunggu Ada mentor aku taruh di Discord, untuk mentor juga alumni untuk dia bertanya-tanya bang. Oke. Wow. Terus yang itu, yang muda cuman sekali itu apa lagi tuh? Kayak mudah Iya. cuma sekali itu sebenarnya personal brand saya. Oh. Kenapa nggak pakai nama saya pribadi? Karena basically saya nggak suka dikenal orang lah, kasarnya kayak gitu. Jadi pakai nama mudah cuma sekali. Nah pengennya jadi kayak media company bang. Ya. Cuman saya udah coba, kalau nggak ada sayanya kagak rame gitu. Jadi Jadinya ya udahlah, mumpung masih ijo juga nih duitnya gitu kan, Iya. gurih juga ya, mau nggak mau saya hantem aja dulu lah gitu, sampai Oke. lihat nanti gitu bang. Jadi muda cuma sekali nih apa? Akun Good saya. punya personal brand. Yes. Aktivasinya apa aja? Monetisasinya berarti ya. Monetisasi dan aktivasi. Monetisasinya pasti pertama dari AdSense YouTube, Oke. tapi nggak gitu gede lah AdSense YouTube lah. Terus Blocking dari apa? Blocking banyak. Blocking nggak. Saya lebih ke paling banyak tuh endorsement dari aplikasi-aplikasi, Oh. ya kan, kayak Sekuritas atau Oke. apa gitu. Terus abis itu saya diundang jadi speaker, kayak gitu. Wah, keren. Lebih dong ya. kayak gitu sih bang. Nggak nulis buku nggak? Aku ada nulis buku namanya Satu Konten Lagi. Laku. Laku alhamdulillah. Oke. Berapa ya? 3.000, 4.000 piece loh. Nggak tahu itu laku nggak sih bang? 4.000 piece itu? Ya bagus itu. Lumayan lah ya. Bagus. Lumayan bang. Di atas 3.000 mah udah bagus banget lah. Oh lumayan lah. Lu Berarti- bikin sendiri atau lu? Bikin sendiri, Bang. Sendiri. Ya kalau cuma royalti kan cuma dapat 10%. Nah makanya saya jual sendiri bang. Jual sendiri. Sekarang lu jualin produk nggak? Produk aku di Akademi Kreator yang Ya. produk digital, Ya. sama sama di Akademi Marketer. Nggak ada real Fisik produk produk, gitu, nggak fisik ada. nggak ada. Nggak ada. Buku aja bang, buku. Buku aja. Buku aja. Oh buku dijual lo itu juga. Ya. Oke. Kenapa dinamain muda cuma sekali? Oh, ini lucu bang. Jadi waktu dulu itu kan saya banyak ngeliat teman-teman saya yang bandel lah bang. Iya. YOLO lah, you only YOLO, live once. you only live ya. once. Ya. Bandelnya macam-macam lah pokoknya, yang ekstrim-ekstrim. Nah pas udah agak gedeannya tuh susah tuh bang, cari kerja susah dan lain-lain lah pokoknya gitu. Nah saya bikin nama Muda Cuma Sekali tuh karena saya mau ngasih tahu ke orang-orang ini tuh lawan dari You Only Live Once bang. Karena kalau You Only Live Once kan lu nakal sebandel-bandelnya, mumpung masih muda. Nah kalau ini enggak, mumpung lu masih muda malah lu explore diri lu dan gapai apa yang lu mau, Oh, sehingga ini nanti malah pas udah tua positive side santai-santai. Iya rencananya Oke. kayak gitu. Simpelnya muda cuma sekali, lu explore diri lu, bandel boleh, bego jangan. Aku mikirnya simpelnya begitulah gitu. Bandel boleh, bego jangan. Iya. Konyol jangan. Konyol jangan, bener. Karena banyak teman-teman yang kayak gitu kan. Iya. Aktivasinya sama dari AdSense juga ya. AdSense, yang Oke. tadi speaker, terus habis itu ada endorsement, ada beberapa sih. Nggak bikin komunitas. Komunitas maksudnya Bang Helmi kayak gimana? Ya mungkin yang ada apa komunitas muda cuma sekali lu kumpulin, ada membershipnya, nggak ada. Oh enggak, kalau itu di Akademi Kreator aja Bang. Karena kalau muda cuma sekali dibikin community, saya masih bingung sih mau tujuannya apa gitu. Kalau Ya, supaya akademi- tetap terkoneksi aja. Kak, pernah sih cuman susah ngurusnya Bang. Gitu. Kantor lu punya berapa karyawan? Kantor sekarang around sekitar 15-17 Punya studio lupa. kayak gini? Ada. Punya ruang kelas? Ruang kelas nggak ada, karena kan kita semua online. Semua online. Ha-ha. Oke, keren juga ya. Tapi nggak sebagus abang ada ininya lah. Nih, ini kita sponsor ini. gitu. Oke. Studio ada, tempat saya syuting sendiri ada, tim Oke. editing juga ada. Oke, keren banget ya. Jadi kalau ngelihat ini, kalau ngelihat situasi sekarang ya, dunia sosmed, whatsoever gitu. Menurut apa Ogut ini kita akan maju terus, akan terjadi apa ke depan?
Oke, kalau maju sih pasti akan naik ya secara market share ya Ya. uangnya. Karena mau bagaimanapun kita sekarang udah perang untuk rebutan atensi kan. Ya. Attention manusia sekarang jadi currency baru. Ya seperti teman saya bilang Timothy, and Ya. attention ya kan. Seperti kita podcast di sini kan kita lagi cari attention orang juga karena Ya. attention orang bakalan dimonetisasi. Terus Oke. kalau saya kan aktif di pasar kripto juga, Bang. Kalau teman-teman di pasar kripto itu harusnya sangat sadar bahwa attention sama dengan harga naik. Attention sama dengan harga naik. Yes, kalau nggak ada attention, orang nggak bisa naikin harga kan. Jadi, Oke. nah attention itu kan ada hubungannya sama creator ekonomi. Kriteria ekonomi. Yes, yang dimana creator ekonomi itu udah menjadi hal yang perlu dipertimbangkan untuk para business owner dalam mencari cuan. Kalau dulu mungkin orang yang pegang supply Ya, yang menang karena kalau supply di blok harga bisa naik gitu. betul. Sekarang Tapi sekarang orang yang pegang attention yang mulai. Karena contoh narasi-narasi dan lain-lain kan terciptanya dari attention social media kan. Ya. Nah that's why content creator akan tetap dibutuhkan. Cuman menurut saya content creatornya juga nggak bisa cuman content creator pakai playbook zaman dulu. Contoh sekarang sudah ada AI bang. Ya. AI kalau content creator yang nggak ngerti AI itu bayangin yang semula kerjaannya harus 10 jam Ya. tiba-tiba bisa jadi cuma 2 jam. 2 jam. Artinya Lebih uang bagus yang lagi. 10 ini time yang 10 ini kalian bisa bikin 5 video Ya. ya kan? Sure. Karena 2 jam karena AI. Ya. Cuman kalian masih terlambat gitu. Jadi kan learning curve untuk satu video 10 jam sama yang bikinnya 5 video dalam 10 jam kan pasti lebih bagus yang Lebih produktif. 5 video ya kan. Ya. Nah itu harus sama juga menurut saya kreator masih akan tetap hidup. Tapi kreatornya bukan kreator yang cuman bikin konten tanpa orang kenal siapa dia. Mungkin Bang Helmi kan senior juga dari lama banget kan. Ya. Kalau ibu saya tahu Bang Helmi, bapak saya tahu Bang Helmi. Ya kan? Tua banget gue ya. Nggak apa- Terus. Kreator itu harus punya personal brand. Yes. Ya kan kayak Exactly. orang mau dealing sama Bang Helmi karena Bang Helmi adalah Helmi Yahya. Ya, dengan all the track. All the track record, all the ya. portfolio, Ya. reputasinya, ya kan. Ya. Nah, kreator itu nggak bisa cuman ya udah lu cuman bikin konten banyak blast, ya kan. Ya kita harus bangun personanya karena at the end people wants to deal with the good people. Yes. Orang mau dealing dengan orang yang good, yang baik, bagus Betul, gitu. betul Bagus banget. itu artinya apa? You have track record, Ya. etika bagus, project-project yang pernah dikerjain Attitude-nya bagus. Iya semuanya. Nah Ya. itu kan bisa dibangun portofolionya sekarang lebih gampang. Zaman dulu mungkin Bang Helmi lebih susah bang. Ya. Karena medianya cuma stasiun TV toh. Betul. Tapi zaman sekarang everybody can become the TV station bang. Ya. Semuanya bisa punya TV sendiri. Everybody can become the media. Yes. Ya kan gitu kan? Iya, betul. Ya. Kita bisa jadi medianya, tinggal pertanyaannya ini gampang mau dilaksanain apa enggak. Oke. Karena kalau Setuju, semuanya setuju. udah bisa diotomasi dengan AI, udah nggak bisa ngerjain AI juga. Nggak bisa pakai AI juga, nggak punya personal brand juga. So Ngapain? kenapa people harus do business with you? Kayak gitu Oke, sih bang. oke. Jadi kalau menurut Ogut, AI itu bukan ancaman. No. Karena saya ini kan ketua kreator konten seluruh Indonesia dan Ya. saya sekarang akan meluncing Akademi AI yang Akademi AI, ngajarin yes. para influencer, para Yes. content creator, video maker. Yes, Ini loh cara membuat konten Yes. video secara cepat, yes. real dan lebih murah gitu. Ada yang mengatakan ini ancaman. Ya, kalau menurut Ogut Ancaman tuh maksudnya kata dia gimana bang? akan menghilangkan pekerjaan banyak orang. Menghilangkan ya, menurunkan iya mungkin ya, menurunkan ya. Bagi yang tidak siap, Yes, bagi yang tidak mau belajar. Kalau Betul. menurut saya ya. Betul. Tapi akan ada pekerjaan baru, Betul. ya kan? Itu dia tuh. Contoh, kalau saya nanti AI udah sangat bagus, kayak kemarin ada Neo kan, yang Ya. robot Neo. Nanti HRD-nya kok programmer bang? Ya. Orang yang bisa ngeprogram, bukan HRD ngurusin kalian manusia gitu. Iya. Ya kan? Ya. Terus lagi, misalnya orang-orang yang bekerja tadinya harus kerja 10 jam yang seperti saya bilang, Yes. akan kekat, Ya. ya kan? Akan lebih efisien semuanya. Efisien. Sebagai business owner, Ya. itu akan jauh lebih banyak duitnya untuk ekspansi Setuju. bisnis. Ya. Nanti akan muter lagi ke ekonomi, Betul. ya kan? Jadi ya Akademi AI, kalian harus semuanya belajar AI. Ya. Sekarang saya bingung, misalnya admin bang, Ya.
admin yang masukin data satu-satu. Sekarang kalau misalnya pakai AI nih, screenshot aja suruh bikin CSV file udah Masuk jadi. semua, iya. Paling semenit karena dia thinking dulu kan. Iya. Nah, kalian kalau nggak belajar sih ya bakalan kegantiin sih bang. Betul. Cuman ya itu dunia emang ya. Dunia. Seleksi alam bang. Betul. Ini masalah perspektif. Dulu manusia itu menurut saya nih Good adalah makhluk Tuhan yang paling keren tuh, paling pintar, paling paham juga beradaptasi. Kita udah hidup jutaan tahun nih. Ya, kita lihat aja ya dulu wah komputer datang, bakal banyak yang nganggur, enggak juga dong. Ya. Ya kan, begitu juga sekarang datang apa lagi AI, big data dan sebagainya. Akan banyak yang pensiun, enggak juga. Kalau saya nih kalau nggak yakin ya, AI itu hanya bisa menggantikan otak, tapi AI tidak bisa menggantikan hati. Betul ya? Betul. Jadi menurut saya harus justru kita manfaatkan kehebatan AI untuk menambah produktivitas, menambah akurasi, betul loh, ya kan? Jadi menurut saya seperti itu. Orang tambahan dikit mungkin bang. Orang mungkin mikir bahwa apa gunanya productivity bang? Mungkin mereka nggak pernah ngitung harga jasanya dia per jam tuh berapa bang? Iya. Contoh misalnya gini, orang belajar di Akademi AI, video editor let's say bang. Iya. Misalnya abang klien mau bikin video kayak gini lah, anggap let's say video kayak gini. Terus abis itu untuk bikin video seperti ini, let's say kita bilang 10 jam. Iya. Orang bisa dibayar let's say 10 juta, right? Berarti harga 1 jamnya dia itu 1 juta kan? 1 juta, 10 juta dibagi 10 jam ngerjain untuk bikin satu video kayak gini. Tiba-tiba dengan AI nge-cut 5 jam. Karena dia bisa prompt, bisa generate image, bisa gabung-gabungin. Yes. Berarti jadi cuma 5 jam. Iya. Artinya harga dia per jam Jadi double ya. double 2 juta. Artinya usaha makin sedikit, uangnya tetap sama. Iya. Artinya cuannya lebih banyak gitu. Iya. Nah orang nggak banyak tahu hitungan ini menurut saya bang. Jadi makanya mereka kayak masih ya acu tak acu sih bang kayaknya. Gitu. Seberapa siap seorang Ogut untuk atau sudah memanfaatkan kecanggihan AI? AI sudah manfaatin bang. Saya cukup dalam ngulik AI juga. Saya bisa operasiin N8N kalau tahu, N8N. Yeah. Bikin automation, generate gambar sendiri sudah bisa. Dan saya langganan hampir semua AI yang mainstream. Untuk saya pakai kayak Grok, Gemini, terus DeepSeek. Sama ChatGPT pastinya. Ya. Saya juga langganan beberapa AI agentic. Ya. Untuk spesifik task tertentu, contohnya kayak buat crypto analysis, investment analysis, makro analysis, saya tetap subscribe juga karena lebih cepat lah. Gitu. Oke. Jadi sama sekali tidak menganggap AI itu adalah ancaman. Enggak lah, itu best friend bang. Iya, best friend. Saya Tapi semuanya tergantung perspektif loh. Betul. Tergantung mindset. Betul. Kalau ancaman semua juga ancaman. Yang meteor juga jatuh bisa ancaman kan. Ya kan. Keren. Bahkan browser saya nggak pakai Google Chrome bang sekarang. Saya pakai yang GPT punya tuh. Apa Vision apa kalau nggak salah lupa. Oh gitu ya. Jadi abang nanti coba deh. ChatGPT tuh ngeluarin GPT apa ya? Vision kalau nggak salah. Iya. Itu browser bang. Kayak Safari, Google Chrome gitu-gitu. Apa ini? Jadi buat buka internet. Apa kerennya? Nih abang saya buka. Ya saya pakai ChatGPT. Ini browsernya. Jadi abang misalnya buka website let's say abang ngeliat IHSG, indeks harga saham gabungan. Di tombol kanan itu ada tombol klik ChatGPT, nanti muncul di bawah sini. Ya. Abang bisa suruh, bro gimana? Kan saya udah prompt GPT saya biar ngomongnya kayak temen gitu. Bro, lu lihat market kripto hari ini gimana? Coba lihat chart ini deh bro. Kalau lihat dari indikator ini, RSI-nya gimana, MACD-nya gimana? Oke gimana? Cetak enter. Dia kasih tahu, oh ya menurut gue nih bakalan potensi probabilitas naiknya berapa persen, turunnya berapa persen, sideways-nya berapa persen. Segitunya ya. Yes, jadi yang semula, jadi dia bisa baca data di websitenya tersebut untuk jadi analisa bang. Iya. Analitik. Sorry? Analitik ya. Analitik, jadi kemampuan analitik. Kayak gitu. Itu yang menurut kita mesin akan jauh lebih akurat, lebih cepat dari kita kan? Betul. Ya, so why don't we worry gitu? Kenapa kita, maksud saya kenapa why we worry? Kenapa kita khawatir gitu? Asal kita mau belajar dan mengakui kalau kita nggak pakai AI, kita akan dikalahkan oleh orang yang pakai AI gitu dong. Betul, Good betul ya? sekali. Betul sekali.
Untuk saat ini kan AI harus ada yang nge-prompt ya. Betul. Betul. Masih perlu di-prompt. Yes. Ya, jadi kemampuan nge-promptnya yang harus dipelajari oleh Betul. manusia dengan segala macam kecerdasannya. Betul. Karena Bang Helmi nge-prompt sama saya nge-prompt, Beda. hasilnya bisa beda. Beda, iya kan Kayak beda. gitu. Ya, jadi apa yang masuk dan yang keluarnya akan berbeda. Betul. Oke, good. Ke depan apa yang akan dilakukan oleh Akademi Kreatormu? Kalau Akademi Kreator sama Akademi Marketer, kita bakalan bikin lebih banyak program yang sesuai dengan maunya orang-orang. Contoh Oke. saya banyak ada requestan tentang consulting dan one-on-one coaching atau bikin workshop semacam itu. Kalau untuk pribadi saya mau lebih fokus lagi di pasar kripto sih Bang. Oke. Karena menarik sekali. Kayak Timothy Ronald. mengejar 1 triliun ya. Belum tahu bisa apa nggak Bang ya. Amin gitu loh. Amin, amin. Saya 1%-nya Timothy Ronald nggak apa-apa dah. Nothing is impossible. Udah 1% puas juga. Oke, good. Thank you banget ya. Thank you banyak Bang Helmi Ini atas insight-nya banyak waktunya. banget. Saya seneng gitu bertemu anak muda yang sangat sangat open minded dan sangat Iya, Bang. mengantisipasi perubahan. Jadi jangan lupa loh, orang yang perusahaan dan orang yang bisa bertahan tuh ada orang yang bisa melakukan adaptasi. Bukan pinter-pinteran, bukan kuat-kuatan, bukan kaya-kayaan ya, tapi orang yang bisa beradaptasi. Zaman itu berubah, di luar berubah. Saya udah melakukan itu, mentwist orang. Kalau belajar bisnis nggak harus ke Amerika lagi loh. We go to Tiongkok dan we learn a lot. Ya, jadi menurut saya mari jadi orang yang mengantisipasi perubahan. Jangan dilawan perubahan. Ya, jadi kalau ada musuh, saya mengatakan, Bud, kalau nggak bisa dilawan, temenin dong. Betul. Ya, Itu kayak di Sun Tzu kalau nggak salah Bang. ya Sun Tzu, salah satu. Ya. Iya. Oke, thank you, Ogut. Thank you banyak, Sukses Bang. ya dengan ininya, dengan Terima kasih, Bang. usahanya, dengan kreasinya. Saya doain jadi next Timothy Ronald. Amin. 10% lah. Ya. 1% juga nggak apa-apa. 1% kecil banget itu. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye.